mendingan lu masuk sendiri. Oke. Nah ini peraturan utama yang bikin dia nggak bisa perform kayak S&P. Oke. Nah ini gue mungkin pertanyaan sedikit ya, kan kemarin gue ada dengar beberapa kasus yang di pasar modal ini orang di-hack ya, kita nggak usah ngomong lah sekuritasnya apa. Itu menurut lu kenapa mungkin bisa terjadi sebagai pengamat di pasar? Dan kenapa misalnya let's say bursa itu nggak bisa reverse transaksi? Kalau setahu gue mekanisme bursa itu harusnya bisa reverse transaksi. Itu menurut lu kenapa? Kalau yang kemarin, jadi akun gue sendiri juga ada kena hack bro. Oke. Tapi gue dananya dibalikin. Oke. Dana gue dibalikin. Di sekuritas apa kalau nggak bisa ngomong? Janganlah, janganlah. Jadi gue juga kena hack. Itu ratusan juta dibalikin tapi dananya. Canggih sekali kan mereka hacker. Jadi pakai malware. Canggih. Mereka. Jadi gue bingung ya. Waktu itu libur panjang bro. Waktu itu libur kalau nggak salah Sabtu, Minggu, Senin. Ya. Atau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Liburnya panjang lah, libur panjang ya. Tiba-tiba gue bingung. Kan kalau sekuritas kan sekarang udah terkoneksi ke BCA kan. Ya. Tiba-tiba ada yang withdraw bro. Oke. 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta gitu. Di withdraw banyak. Nah terus gue bingung. Ini apa nih? Nah gue hari Senin gue tanya. Nah gue tanya sekuritas tapi dananya udah langsung dibalikin lagi. Oke. Nah tapi turns out ternyata yang gue pelajarin ini harusnya tuh dari akun RDN. Kan namanya misalnya Andri Hakim cuma bisa withdraw ke Andri Hakim kan. Turns out ternyata si hacker ini dia masuk ke sistem sekuritas. Lalu dia withdraw ke nama yang beda. Jadi dia bisa approve. Nah, salahnya itu mungkin dari banknya ya. Harusnya kalau di bank, jadi yang kehack itu cuma bank BCA. Oke. Jadi kalau bank lain nggak bisa. Jadi khusus BCA. Karena BCA itu katanya bisa approve lu ke akun lain, ke nama lain tuh lu bisa approve. Jadi dia bisa lewat. Nah, jadi salahnya sebenarnya di bank BCA-nya saat itu. Nah ini kan sebenarnya bikin investor yang saham jadi khawatir. Karena gini, kalau di kripto orang tuh punya kekhawatiran, oh gimana kalau misalnya cold wallet gue dirampok gitu. Ternyata kalau di saham itu bahkan sekuritas pun sekarang bisa ibaratnya bisa jebol gitu. Bisa jebol. Nah dan yang jebol ini bro, yang udah kehack ini, ini duitnya dibawa lari ke kripto. Oke, jadi kemarin gue ada lihat beberapa kasus yang menarik sekali, di mana kan awal kan mereka ganti seperti itu kan, tapi kayaknya dari banknya mereka tutup tuh celahnya. Betul. Celahnya ditutup, jadi mereka pakai cara lain ketika mereka dapat akses akunnya. Ini mereka bikin akun pakai nama-nama ya KTP bodong, yang kayak orang-orang judul begitu. Lalu mereka beli saham yang small cap, terus di sini udah dibeli dijual, canggih loh. Nah.